Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 12 PTKP. Alhamdulillah ya. Ibu bisa menyampaikan materi lagi di pertemuan kali ini ya, masih di materi LST ya kan. Kalau kemarin kalian sudah praktek melayani tamu ya, itu termasuk di klaster 4 yaitu memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Salah satunya adalah bermain peran, bagaimana cara menerima tamu. Nah, yang sekarang masih di dalam klaster 4, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, yaitu lanjut yang kemarin tentang mengelola pertemuan rapatnya. Kemarin kalian sudah membahas pengertiannya itu seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa, lalu syaratnya ya, syarat rapat yang baik seperti apa. Sekarang kita akan menginjak ke materi implementasi rapatnya itu apa saja. Nah, inilah yang akan kita praktekkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu tampilkan untuk implementasi rapat. Baik, kalau kalian perhatikan nih, ya, implementasi, ya, persiapan perencanaan ketika kita akan melaksanakan rapat. Yang pertama adalah kalau kalian lihat nih ya, ada yang Ibu ketik dengan tinta hitam, ada yang Ibu ketik dengan tinta hijau, ya. Ibu jelaskan dulu biar kalian nggak bingung ya. Nanti yang akan Ibu jelaskan gambarannya aja ya, gambaran abstraknya, yaitu adalah yang bertinta hitam, agenda rapat, susunan, undangan, daftar hadir, bahan rapat, alat perlengkapan, tempat, dan layout ruang rapat. Ini untuk pertemuan kali ini akan Ibu jelaskan sekilas ya, walaupun ini semuanya harus dipraktekkan. Sedangkan yang berwarna hijau ya, untuk fasilitas kesehatan, diimplementasi rapat ini adalah yang dimaksud di sini adalah fasilitas kesehatan yang bersifat umum ya, artinya ringan lah gitu ya. Kalau memang sakitnya misalnya pusing atau apa kan disediakan. Tapi kalau sakitnya jantung misalnya ya, jadi biasanya para peserta rapat itu sudah punya persiapan tersendiri. Nah, kalau akomodasi, transportasi, konsumsi, nah ini nanti kita praktekkan dengan menghitung angka, dengan mengelola homepage, ya kan? Mengelola homepage itu mencari data-data dari internet yang berkaitan dengan akomodasi dan transportasi. Baik, selanjutnya kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kalian perhatikan agenda rapat. Seperti apa agenda rapat itu? Nah, agenda rapat itu adalah materi yang akan dibahas. Nah, yang kalian buat nanti adalah apa namanya? Kop surat ini kalian bukan buat ya. Biasanya kalau kalian ujikan, kop surat ini sudah ada ya, sudah ada sesuai dengan nama perusahaan kalian atau perusahaan yang ada di soal ya. Kalian diberikan lembar kertas berkop dan kosong. Kalian disuruh membuat agenda rapat, ya kan? Yang kedua adalah identitas waktu kegiatan. Di dalam agenda itu juga disebutkan waktu rapat itu kapan, ya kan? Lalu terdapat juga daftar kegiatan atau pembahasan ya, apa saja sih yang dibahas agendanya di rapat itu. Nah, di bagian kaki ya, bagian kaki kolom itu isinya adalah tempat dan tanggal pembuatan. Nah, kalau agenda rapat itu jangan mendadak dibuatnya ya, minimal 7 hari sebelum pelaksanaan. Yang kedua adalah adanya tanda tangan pembuat ya. Kalau yang membuat adalah kalian ya, seorang sekretaris, dan karena kalian memiliki pimpinan dan rapat ini akan membutuhkan biaya, jadi harus ada tanda tangan mengetahui pimpinan. Nah, paham ya untuk agenda? Baik. Jika ada yang tidak paham, mungkin nanti kalau pas prakteknya ya Ibu jelaskan sekalian prakteknya, insya Allah paham. Yang kedua adalah susunan acara. Implementasi yang kedua setelah agenda adalah susunan acara. Ini sudah urut ya, jadi jangan di loncat-loncat gitu kan kalau bahasanya. Susunan acara itu kegiatan yang akan dilakukan pada saat rapat.
Nah, masih sama, kertasnya berkop ya. Identitas waktu pelaksanaan kegiatan sama dengan agenda rapat, yang berbeda adalah rincian kegiatan ditambah waktu ditambah PIC. Apa itu PIC? PIC itu adalah penanggung jawabnya. Contohnya seperti apa? Ya kan? Misalnya rincian kegiatannya adalah registrasi peserta, ya kan? Terus waktunya jam 07 sampai dengan 08. PIC-nya siapa? Misalnya sekretaris misalnya ya, yang bertugas untuk pendaftaran peserta itu siapa? Moderator atau sekretaris ya kan? Jadi seperti itu. Nah, yang di kaki kolom itu sama, terdapat tempat dan tanggal pembuatan, tanda tangan pembuat dan mengetahui pimpinan. Nah, itu susunan acara. Nah, pasti kalian ada gambaran sedikit ya, tapi nanti untuk lebih jelasnya, sekali lagi Ibu tekankan untuk praktek ya di pertemuan selanjutnya. Surat undangan, sesudah ada agenda, ada susunan acara, lalu siapa saja sih yang akan kalian undang? Dalam surat undangan itu, yang akan kita bahas nanti adalah bagian-bagian surat. Namanya bagian surat itu berarti ada alamat dalam, ada salam pembuka, ada isi, ada penutup, ya kan? Bentuk huruf dan jenis huruf serta pengaturan margin ya, poin 2, 3, 4 itu tidak suatu keharusan ya. 2, 3, 4 itu Ibu gabung menjadi satu, istilahnya dengan estetika penulisan ya. Jika memang kalian ingin kan ada undangan yang panjang ya kan, panjang banget, nanti kalau ada pengaturan margin takutnya tidak cukup. Jadi 2, 3, 4 ini Ibu gabung menjadi poin estetika penulisan. Kalian ketik yang rapi, sesuaikan margin kanan kiri, sesuaikan dengan bentuk huruf dan jenis huruf. Tetapi jenis huruf yang digunakan yang sering itu adalah Arial dan Times New Roman. Itu aja ya. Baik. Yang kelima adalah konteks bahasa surat. Bahasanya harus bahasa resmi, mudah dimengerti, mudah dipahami, tidak ambigu gitu ya. Implementasi yang selanjutnya adalah daftar hadir, sudah pasti ya kan, kertasnya berkop, identitas waktu pelaksanaan kegiatan jelas, daftar peserta dan tanda tangan peserta. Kalau di sini ya, daftar peserta dan tanda tangan peserta itu jangan sesuai dengan undangan ya. Apa sih maksudnya, Bu? Jadi begini, kalian membuat undangan, biasanya yang kalian undang kan tidak mungkin pimpinan kan, karena yang membuat undangan kan pimpinan, ya kan? Yang kalian undang adalah bagian-bagian yang ikut rapat, misalnya bagian keuangan, bagian kepegawaian, ya, bagian kehumasan, bagian keamanan misalnya. Ada 4 misalnya yang kalian undang. Nah, di daftar hadirnya kalian tambahkan namamu dan pimpinan. Jadi 4 tambah 2 jadinya 6. Paham ya? Baik. Nah, yang terakhir ini adalah pengaturan tempat duduk atau layout ruang rapat ya. Ada yang letter U, ada yang theater ya, ada yang classroom, ada yang round table, ada yang V shape. Nah, Bu, berarti pengaturan rapat ini kalau kita rapat kita ujian misalnya yang dipakai yang mana, bebas ya. Selama kalian tidak keluar dari beberapa layout ruang rapat ini, kalian boleh saja, tergantung ya kan. Pesertanya yang mana? Pesertanya cuma 7 atau 8, boleh kalian menggunakan U-shape atau dengan V-shape. Kalau pesertanya hanya 5, Bu, kalian bisa menggunakan round table. Kalau pesertanya banyak, Bu, nah kalian bisa menggunakan konferensi, ya kan. Nah, jadi kalian bisa memperhatikan ya beberapa layout ruang rapat. Nah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan di implementasi rapat, karena kita nanti akan bahas lebih detail lagi di prakteknya. Nah, untuk teorinya dan sebagai bentuk tanggung jawab kalian sudah melihat video pembelajaran dari Ibu adalah kirimkan ke email Ibu apa saja yang termasuk implementasi rapat ya. Ini sebenarnya bukan semata-mata tugas kalian ya, artinya hanya ingin tanggung jawab kalian sesudah menonton video ini seperti apa gitu ya. Terima
Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian ya. Semakin lancar kalian mengerjakan soal-soal praktek LSP, ya kan? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.